Salam sehat Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya, Wayan Sumarajaya, yang sehari-hari bertugas sebagai Widyaswara, ahli media pada BKPSDM Provinsi Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, dan Rahayu. Bapak dan Ibu sekalian, tentu senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu dalam satu pembahasan tentang materi PKA, yaitu strategi pembelajaran agenda 3 pada PKA, khususnya tentang manajemen kinerja. Bapak dan Ibu, pada pembahasan kali ini saya coba untuk membagi beberapa pembahasan ini menjadi beberapa topik, yaitu tentang tahapan blended learning pada PKA, kemudian tentang MOOC, desain pembelajaran e-learning, kemudian desain pembelajaran klasikal, dan nanti terakhir adalah penutup. Bapak dan Ibu, sebagai dasar pelaksanaan PKA tentu berpedoman pada peraturan LAN RI nomor 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Dan di samping juga ada aturan-aturan pelaksanaan yang lainnya yang dipakai pedoman. Kemudian deskripsi singkat tentang pelajaran agenda 3 dapat saya sampaikan di sini adalah untuk membekali peserta dengan kemampuan manajemen kinerja organisasi dalam menjalin hubungan kelembagaan yang didukung oleh manajemen risiko dan akuntabilitas kinerja sesuai dengan standar kinerja pelayanan dan manajemen penganggaran dalam melaksanakan memimpin pelaksanaan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pelaksanaan kinerja organisasi berjalan dengan lebih optimal. Nah, adapun tahapan dari dan output dari pelaksanaan PKA atau dengan sistem atau metode blended learning ini, yang pertama adalah ada pembelajaran mandiri. Ya, di sini juga diberikan tentang pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pembelajaran potensi diri. Nah, produknya nanti adalah berupa essay dari masing-masing agenda pembelajaran. Kemudian tahap e-learning yaitu tentang pendalaman agenda atau per agenda, di mana ada dua teknik yang digunakan di sini adalah sinkronus dan asinkronus ya. Jadi kalau sinkronus itu ada 30 JP, sedangkan asinkronusnya adalah 72 JP. Ya, hasilnya di sini adalah adanya penugasan individu dan penugasan kelompok. Kemudian selanjutnya adalah pembangunan komitmen bersama. Ya, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran klasikal tahap pertama. Ya, termasuk juga nanti ada stula dan juga ada seminar di dalamnya. Baru dilanjutkan dengan aktualisasi kepemimpinan kinerja, yaitu pelaksanaan nasib perubahan di masing-masing OPD peserta. Kemudian pembelajaran klasikal tahap 2, yaitu seminar aksi perubahan dan laporan pengembangan potensi diri. Nah, blended learning ini kalau dihitung jam pelajarannya atau harinya itu jam pelajaran adalah 908, sedangkan harinya sebanyak 105 hari. Khusus untuk agenda 3, maka asinkronusnya ada 20 JP, sinkronusnya ada 9 JP, dan klasikalnya ada 33 JP. Bapak dan Ibu, untuk memudahkan mempelajari dari agenda 3 ini yang ada 7 materi pokok, maka saya akan bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama adalah manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, dan standar kinerja. Sedangkan kelompok kedua adalah organisasi digital dan hubungan kelembagaan. Kelompok ketiga, manajemen keuangan dan manajemen risiko. Tentu ini pengelompokan berdasarkan rumpun-rumpun yang mendekati atau merupakan kelanjutan dari kelompok 1, kelompok 2, dan terakhir adalah kelompok 3. Nah, di dalam belajar mandiri sebanyak 16 JP ini, khusus untuk agenda 3, itu dimulai pada hari ke-6 ya. Hari ke-6 ada 5 JP, kemudian hari ke-7 itu menyangkut tentang digital organisasi, manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan, dan hari ke-9 ya. Nah, sebagai tugas di sini adalah membuat essay dari isu-isu agenda 3. Selanjutnya kita lanjutkan dengan e-learning ya.
Dalam e-learning ini tekniknya ada sinkronus dan asinkronus. Ya. Adapun waktunya adalah sebanyak 4 hari pembelajaran atau 9 JP sinkronus dan 20 JP sinkronus. Nah, keluarannya di sini adalah tugas individu diarahkan agar peserta mampu menyusun strategi peningkatan kinerja organisasinya yang merupakan kelanjutan dari EC pada tahap pelajaran mandiri. Kemudian ada juga tugas kelompok yang diarahkan agar peserta mampu menyusun strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi yang berorientasi pada manajemen kerja yang berkualitas. Nah, adapun desain pembelajaran tahap 2 atau e-learning pada hari pertama, saat sinkronus, maka dilakukan overview keterkaitan agenda 3 dengan agenda 1, 2, dan 4, agar ada kesinambungan dari proses pembelajarannya. Kemudian overview mata pelatihan kelompok 1, yaitu tentang manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, dan standar kinerja. Baru dilakukan pembekalan tentang strategi inovasi dan peningkatan kinerja organisasi. Kemudian penjelasan penugasan hari pertama, yaitu tugas individu. Sebagai contoh di sini adalah menyusun strategi peningkatan kinerja unit organisasinya sesuai dengan makalah yang dibuat ya oleh masing-masing pada pembelajaran mandiri. Kemudian menuliskan pengalaman belajar selama belajar mandiri. Ya. Kemudian ada tugas kelompok juga, yaitu menganalisis kasus organisasi yang memiliki kinerja rendah ya. Mungkin bisa dipilih oleh peserta dan bisa juga diberikan oleh fasilitator. Nah, pada sinkronus, saya ulangi, e-learning kedua, yaitu pada sinkronus ya, yang kedua, itu acara pertama adalah presentasi tugas individu ya. Kemudian overview mata pelatihan kelompok kedua, yaitu hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Kemudian ada penjelasan penugasan. Nah, tugas individu adalah mengidentifikasi pihak eksternal yang memiliki potensi bekerja sama, ya, atau kerjasama antar daerah. Kemudian mengidentifikasi substansi yang dapat dikerjasamakan, menyusun strategi kerjasama kelembagaan. Nah, tugas kelompoknya adalah menganalisis kasus hubungan kelembagaan organisasi digital, ya, dan merumuskan strategi penyelesaian terhadap kasus tersebut. Ya. Nah, tugas kelompok ini nanti akan dibahas pada saat klasikal. Kemudian sinkronus yang ketiga, yaitu presentasi tugas kelompok ya pada hari kedua, dan juga overview mata pelatihan kelompok yang ketiga, yaitu manajemen keuangan dan manajemen risiko. Dan di sini juga diberikan tugas individu, yaitu pelaksanaan manajemen penganggaran di instansinya, atau menganalisis pelaksanaan manajemen penganggaran di instansinya masing-masing. Kemudian tugas kelompoknya adalah melakukan benchmarking secara virtual ke instansi lain dalam menerapkan manajemen keuangan dan manajemen risiko. Ya. Kemudian sinkronus yang keempat, yaitu presentasi tugas individu yang diberikan pada hari ketiga, kemudian juga termasuk presentasi tugas kelompok. Ya. Kemudian pembulatan kurikulum inti agenda 3, dilakukan diskusi hal-hal yang belum dipahami pada pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini tugas individu adalah mengintegrasikan strategi peningkatan kinerja, strategi membangun kerjasama, dan strategi optimalisasi pengelolaan keuangan. Nah, ini diberikan kepada peserta untuk tugas individu. Sedangkan tugas kelompoknya adalah menyusun pedoman tentang peningkatan kinerja organisasi, pedoman kerjasama kelembagaan, pedoman membangun budaya kerja, dan dengan memperhatikan budaya risiko. Nah, lanjut pembelajaran berikutnya adalah secara klasikal. Nah, di dalam agenda 3 ini memfokuskan pada aspek bagaimana peserta bisa mempunyai kemampuan dalam mengadministrasikan, kemudian kemampuan mengkomunikasikan, kemudian melakukan simulasi penerapan manajemen kinerja secara efektif dan efisien. Nah, adapun aktivitas yang bisa dilakukan pada klasikal hari pertama, yaitu ada 6 JP, seperti biasa dengan membuka kelas dan menyapa peserta ya. Kemudian ice breaking, bisa dengan video, bisa dengan gambar, membina suasana dengan mengajak mereka bermain sambil berkenalan agar lebih akrab,
menyampaikan aturan main dalam proses pembelajaran, dan juga tujuan pembelajaran klasikal selama 33 JP, menyampaikan ragam kegiatan ya selama 4 hari kegiatan klasikal, kemudian penguatan materi, akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan standar kinerja. Ya, kemudian dilakukan dengan presentasi dan diskusi tugas kelompok sinkronus yang pertama ya, yang sudah diberikan pada e-learning. Kemudian yang satu hal yang penting di sini adalah dilakukan overview teknik diagnose atau diagnosis organisasi, strategi inovasi, dan teknik penyusun perjalanan kinerja. Dan diberikan juga tugas kelompok ya, yaitu mendiagnosa organisasi, menemukan inovasi, dan membuat perencanaan peningkatan kinerjanya. Baru dilakukan evaluasi pembelajaran hari itu, bisa dengan kuis atau dan sebagainya. Kemudian membuat kesimpulan bersama, kemudian memberikan motivasi dengan pantun, dengan kata-kata bijak dan sebagainya, baru dilaksanakan penutupan kelas. Nah, selanjutnya pada hari kedua, prosesnya hampir sama, cuma materinya yang berbeda. Yang pertama adalah presentasi tugas kelompok klasikal hari pertama, yang sudah diberikan pada hari pertama, itulah yang dibahas. Kemudian mereview materi organisasi digital dan hubungan kelembagaan, bisa diskusi, bisa dengan metode ceramah juga di sini. Kemudian presentasi dan diskusi tugas individu saat asinkronus ya, dan juga tugas kelompoknya. Kalau memang waktu cukup, maka bisa dilakukan dua-duanya. Kemudian presentasi, diskusi, tugas kelompok, ya ini sudah nih asinkronus yang kedua ya. Kemudian pemberian tugas kelompok hari kedua, yaitu melakukan identifikasi potensi kerjasama kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Nah, selanjutnya pada hari ketiga juga membahas tentang tugas hari kedua ya. Dilanjutkan dengan penguatan materi tentang manajemen keuangan dan manajemen risiko di sini. Kemudian seperti biasa dilakukan diskusi dan sampai halnya ada penutupan kelas gitu. Nah, pada hari keempat, nah di sini kelas dibuka seperti biasa, kemudian presentasi tugas klasikal hari ketiga itu ya, yang tugas sudah ditugaskan kemarinnya. Kemudian diberikan tugas kelompok klasikal yang keempat, yaitu melakukan benchmarking peningkatan kinerja ke BUMN atau swasta dan mengintegrasikan dalam rancangan peningkatan kinerja sesuai dengan tugas klasikal. Jadi tugas ini merupakan rangkuman dari apa yang sudah diberikan pada hari klasikal pada hari pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian tugas ini langsung dipresentasikan dan diskusikan pada saat itu juga. Nah, setelah itu dilaksanakan, baru diberikan peserta waktu untuk menceritakan pengalaman pembelajaran selama proses pembelajaran Agenda 3. Nah, kemudian ada mungkin hal-hal yang belum jelas, maka dilakukan penguatan oleh fasilitator dan dilakukan evaluasi secara menyeluruh, kemudian membuat kesimpulan bersama, memberikan motivasi lewat pantun, kemudian kelas ditutup. Nah, demikian proses strategi pembelajaran Agenda 3, baik yang e-learning maupun klasikal, yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Jadi mari kita bersama tingkatkan motivasi kita untuk belajar ya. Di sini ada satu kata bijak, jika kamu menginginkan pelangi, kamu harus menerima hujan. Jadi kita harus, kalau ingin maju pasti ada risiko yang harus kita bayar. Nah, demikian yang saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan tentang strategi pembelajaran Agenda 3 pada PKA. Akhir saya ucapkan Pramu Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.